Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para peserta i'tikaf Masjid As-Salam yang saya hormati, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa beriktikaf di masjid. Dan iktikaf itu tidak hanya pada bulan Ramadan, kapan saja kita bisa i'tikaf dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya ingin membahas tentang panduan masuk surga, dibahas dari buku yang saya tulis. Bukunya ini Panduan Masuk Surga. Penting untuk dibaca oleh kaum muslimin karena setiap kita pasti ingin masuk ke dalam surga. Bahkan setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang selalu kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian-bagian yang dibahas di dalam buku ini, tentu tidak semua bisa kita bahas. Apa yang mau kita bahas? Ya sedikit tentang gambaran surga. Surga itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dan keindahan yang tidak terbayangkan. Di dalam satu hadis itu disebutkan, a'adtu li'ibadiyas salihin mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Ini hadis qudsi, firman Allah yang tidak masuk ke dalam Al-Quran. Aku sediakan untuk hambaku, hamba-hamba Allah yang soleh, apa-apa yang mata mereka enggak pernah melihat. Jadi kalau kita melihat keindahan di dunia ini, maka nanti keindahan di surga itu tidak pernah ada sebelumnya. Begitu juga yang kita dengar, enggak pernah kita dengar sebelumnya, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati dan pikiran. Cuma kita ini punya keterbatasan bahasa, sehingga tidak semua kenikmatan itu bisa dibahasakan. Jangankan surga, yang di dunia ini saja nggak bisa kita bahasakan. Ada soto Betawi, ada soto Lamongan, ada soto Padang. Setiap daerah punya soto, cuma Makassar doang nggak punya soto. Nah, yang ada coto. Kalau orang makan terus ditanya, bagaimana rasanya?
enak, rasanya enak. Soto Betawi enak, soto Lamongan enak, soto Madura enak, soto Padang enak. Bilangnya enak. Enaknya sama nggak? Enaknya sama nggak? Enaknya beda. Tapi bahasa nggak bisa mengemukakan enaknya rasa itu. Itu yang di dunia ini. Bapak makan apa? Soto Betawi. Enak. Enak. Rasanya bagaimana? Ya makan aja. Nah, maka dia pun makan. Sesudah dia makan, ditanya, bagaimana? Enak. Enak. Bagaimana rasanya? Ya kayak yang Bapak rasakan. Nah, gitu. Itu namanya keterbatasan bahasa mengemukakan sesuatu, apalagi surga. Begitu juga dengan neraka. Dulu ada sahabat nanya, ya Rasul, neraka kan api. Iya, panas, tentu. Panasnya seberapa panas? Nah, kalau anak sekolahan nanyanya, itu neraka panasnya berapa derajat Celcius? Kata Nabi, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an. Apimu yang ada di dunia ini itu baru satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Api di dunia ini pernah dikumpulkan enggak jadi satu? Pernah diukur enggak panasnya? Enggak. Beberapa tahun yang lalu Gunung Merapi meletus. Itu mengeluarkan awan panas. Itu diperkirakan 6.000 derajat. 6.000 derajat Celcius. Jangankan Mbah Marijan, sapi aja mateng. Nah, begitu. Itu diantara gambaran tentang surga. Enggak pernah ada dalam pikiran kita, perasaan kita. Begitu juga dengan luasnya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan surga itu untuk yang takwa. Surga itu dibahasakan oleh Allah luasnya seluas langit dan bumi. Itu sebenarnya cuma pembahasaan dari Allah, karena Allah ini lagi bicara kepada manusia. Bagi manusia, kalau udah dibilang seluas langit dan bumi, itu sudah sangat luas, nggak terbayang, nggak terkira luasnya. Padahal surga itu tidak seukuran langit dan bumi, lebih dari itu. Cuma nggak ada bahasa lagi untuk menyebut yang lebih luas dari langit dan bumi. Nggak ada bahasanya. Begitulah keterbatasan bahasa. Jangan kemudian karena kita tinggal di Jakarta, kita mengatakan bumi ini sempit. Ya di Jakarta aja kesana kemari mentok sama rumah, mentok sama orang. Jangan-jangan surga sempit juga. Nah, jangan begitu. Ya coba aja kita keluar dari Jakarta, akan kita dapati wilayah yang begitu luas. Baik. Surga itu
Kalau boleh saya ilustrasikan seperti sebuah negara, dan kita mau masuk ke negara itu, ada syaratnya nggak? Ada syaratnya masuk ke suatu negara. Meskipun ilustrasi ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena seketat-ketatnya sebuah negara, tetap saja ada namanya pendatang gelap. Orang Malaysia bilang pendatang haram. Kalau di surga itu nggak ada pendatang gelap. Yang masuk surga semuanya terseleksi dengan ketat. Hanya yang memenuhi syarat yang bisa masuk surga. Nah, kalau begitu syaratnya apa? Di dalam buku ini saya sebutkan syaratnya itu ada 4. Kalau mau masuk surga syaratnya ada 4. Apa 4 itu? Nah, pertama adalah beriman dan beramal soleh. Maka iman itu tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan dengan amal soleh. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh, amal soleh didasari oleh iman. Jadi iman dengan amal soleh itu seperti dua sisi mata uang. Ibu mau nggak dikasih uang selembar 100.000 warnanya merah, tapi gambarnya cuma gambar depan Soekarno-Hatta, belakangnya nggak ada gedung MPR-nya, blank? Nggak mau. Kenapa? Nggak laku. Itu namanya uang cacat, nggak laku. Nah, iman bisa jadi nggak laku di hadapan Allah karena tidak dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh juga nggak diterima oleh Allah karena tidak didasari oleh iman. Jadi mau masuk surga, iman dan amal soleh itu harus menyatu dalam diri kita. Kalau tidak, ngaku beriman nggak ada amal soleh, itu namanya munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal dia bukan orang yang beriman. Itu namanya munafik. Nah, itu sifat-sifatnya orang munafik itu banyak. Perilakunya orang munafik itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah itu manusia dibagi 3. 1, muttaqin, orang yang takwa. Orang takwa ini dibahas 5 ayat. 5 ayat pertama itu tentang orang takwa. Yang kedua orang kafir, dibahas ayat 6 dan ayat 7, 2 ayat. Nah, orang munafik itu dibahas 13 ayat. Dari ayat 8 sampai ayat 20, 13 ayat. Itu menunjukkan perilaku orang munafik itu banyak. Belum nanti di ayat-ayat lain, surat-surat lain. Bahkan ada surat khusus namanya Al-Munafikun. Nah, begitu. Jadi manusia itu 3, muttaqin, kafir, munafik. Yang Allah punya mau kita ini jadi muttaqin,
biar supaya jadi muttaqin, maka kita kalau berlebihan, orangnya udah taubat kita masih benci, Allah aja udah cinta kita masih benci. Itu kalau kita bencinya berlebihan. Jangan berlebihan. Cinta juga jangan berlebihan. Jadi cinta jangan berlebihan, benci juga jangan berlebihan. Yang keempat, syarat untuk masuk surga itu berjuang dan berkorban. Berjuang. Agama ini kan harus disebarkan, harus ditegakkan. Untuk itu ada yang berjuang. Dulu ada orang baru masuk Islam kepada Nabi, namanya Al-Haris. Masuk Islam. Ya Rasul, sesudah masuk Islam, izinkan saya pulang kampung. Izinkan saya pulang kampung, saya mau berdakwah di kampung saya. Saya yakin banyak orang akan masuk Islam. Nanti sesudah masuk Islam, saya akan pungut zakat dari mereka. Oleh karenanya, nanti engkau utus aja orang untuk mengambil zakat yang saya kumpulkan itu. Optimis sekali ya. Yakin betul bahwa akan banyak orang yang masuk Islam. Sampai dia berani menjanjikan ambil zakat. Ya katakanlah setahun kemudian. Nah, gitu. Setahun kemudian sesuai dengan kesepakatan kepada Rasul, maka Rasul ngutus seorang sahabat untuk ngambil zakat. Itu sahabat nggak mau melanjutkan perjalanan. Dia males, jauh sendirian gitu. Dia males. Akhirnya itu sahabat pulang lagi. Ketika pulang lagi, Rasul nanya, mana hasilnya? Ya, boro-boro hasil. Saya aja mau dibunuh sama Al-Haris. Saya lari, mau pulang lagi. Gitu. Padahal belum nyampe. Masa sih? Iya. Begitu. Dia berdusta. Maka Rasulullah mengutus lagi orang, sahabat, beberapa orang diutus lagi. Nah, si Al-Haris itu heran, kok utusan Nabi belum juga datang, padahal ini dana zakat sudah terkumpul. Akhirnya apa? Akhirnya dia berangkat mau menemui Nabi. Ketika dia berangkat, di tengah perjalanan ketemu dengan utusan Nabi beberapa orang itu. Dia nanya, kalian mau kemana? Mau ke kampung kamu, mau nemui kamu, mau ngambil zakat. Kok baru sekarang? Begitu. Sebenarnya Rasul udah ngutus orang, katanya kamu nggak mau nyerahkan zakat, bahkan kamu mau membunuh utusan Rasul. Yang bener aja, nggak ada orang datang. Lagi pula bagaimana mungkin saya mau membunuh utusan Nabi? Gitu. Ya udah, kalau begitu ayo kita temui Nabi. Nah, temui Nabi. Apa betul kamu tidak mau bayar zakat, tidak mau menyerahkan dana zakat
apa betul kamu mau membunuh utusan saya? Kata Al-Haris, enggak mungkin ya Rasul, enggak ada yang datang menemui saya. Padahal dana sudah terkumpul, makanya saya berangkat menemui engkau untuk menyerahkan zakat ini. Di tengah jalan ketemu nih sama beberapa orang utusan.